Hai guys, bila bicara soal isu reaktor nuklir pasti tak jauh-jauh dari Korea Utara atau Irak. Berbagai isu seram juga kerap terdengar atau kisah seperti bocornya reaktor nuklir di Fukushima, Jepang dan ledakan Chernobyl kerap menjadi kisah horor akan bahayanya nuklir. Nah, lepas dari soal kisah dari negara lain, kali ini soal reaktor nuklir di Indonesia, tepatnya di Serpong, Tangerang. Sudah sejak tahun 1980-an reaktor ini ada. Reaktor ini dibangun di era Presiden Habibie dan menggunakan teknologi Jerman dalam prosesnya. Reaktor nuklir ini ada di Kompleks Badan Tenaga Nuklir Nasional di Serpong. Di lahan puluhan hektar itu ada satu gedung yang menjadi tempat reaktor nuklir, namanya reaktor Geasiwa Besi. Reaktor nuklir ini menghasilkan listrik 30 MW tetapi tak digunakan. Hasil pengolahan nuklir di Serpong lebih digunakan untuk kesehatan berupa isotop yang digunakan untuk pengobatan kanker. Kemudian sebelum masuk melihat reaktor, kamu akan diminta memakai baju seragam serta alas sepatu. Tak lama naik ke atas lantai 3 menggunakan lift, ada 2 lapis pintu tebal sebelum masuk ke ruangan reaktor. Uranium itu diproses sekitar 10 tahun sebelum kemudian diganti. Indonesia membeli dari sejumlah negara yakni Amerika, Prancis, dan Rusia. Setelah diproses sampai selesai dan tak dipakai lagi, uraniumnya dikembalikan ke negara asal. Soal kerisauan akan kebocoran dan gempa, Yusi meminta tak perlu khawatir. Lokasi dibuat dengan teknologi yang aman dan tahan goncangan. Lalu apa bedanya dengan reaktor di negara-negara lain yang menggunakan nuklir? Kalau mereka memakai ribuan kilogram uranium, di kita hanya 10 kg saja dan digunakan untuk kesehatan. Kalau di negara lain yang digunakan untuk macam-macam, tutur dia. Terletak di kawasan Nurumpin, Serpong, Tangerang Selatan, berdiri sebuah kawasan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Serpong. Di kawasan yang dibangun sejak 1987 ini berdiri salah satu dari 3 pusat reaktor nuklir di Indonesia selain di Bandung dan Jogja. Di sumur itulah reaktor nuklir bekerja. Di tengah-tengah lubang itu terdapat batang aluminium pengendali reaktor nuklir yang terhubung ke dasar sumur sedalam 13 meter. Di dasar sumur itulah neutron ditembakkan ke uranium untuk menghasilkan neutron baru. Panas yang dihasilkan saat neutron ditembakkan ke uranium bisa mencapai 30 MW termal atau maksimal 10 MW listrik. Sederhananya, panas itu kalau digunakan untuk memutar baling-baling bisa menghasilkan listrik sebesar 30 MW. Memang jika melihat lubang sumur itu, airnya terlihat sangat jernih kebiruan dengan pantulan cahaya di bawahnya. Warna air itu juga dapat menandakan tingkat panas dari energi yang dihasilkan saat neutron ditembakkan ke uranium. Jika kemerah-merahan, tingkat panas sedang, warna biru, tingkat panas yang sangat tinggi. Sebelum dibuang, limbah air itu secara otomatis akan difilter dengan mesin. Begitu juga limbah bahan bakar. Namun untuk limbah bahan bakar tidak sembarangan, harus dikembalikan ke tempat penjual uranium asalnya. Selama ini Batan membeli uranium ke Amerika Serikat. Begitupun jika ruangan tersebut terjadi radiasi, maka otomatis udara akan disedot dan difilter, kemudian dinetralisir sebelum dibuang ke cerobong limbah, sehingga tidak membahayakan dan mencemari udara. Uranium sebagai bahan bakar reaktor nuklir akan diganti secara berkala sesuai penggunanya. Di ruang pengendali ini semua termonitor dengan baik. Jika ada kesalahan sekecil apapun akan terlihat saat proses di ruang reaktor. Ruangan ini dikendalikan beberapa petugas. Jika ada petugas yang akan atau sudah memasuki ruang reaktor harus melapor ke ruangan ini. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang reaktor nuklir yang ada di Indonesia. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.